saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran yang tidak perlu, yang mubazir, saya ingin dihentikan. Halo pemirsa RCTV, saya Novia Atle. Pemirsa, senang sekali pada kesempatan kali ini dapat kembali menjumpai Anda dalam program Legislatif. Legislatif kali ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Ibu Dr. Sofi Zulfia SHMH. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa sudah hadir juga Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Cirebon, Ibu Sri Wijayawati SSMSI. Kali ini pemirsa kita akan membahas topik yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan, yaitu efisiensi anggaran. Ya, dalam era globalisasi dan juga persaingan yang semakin ketat, pemirsa, efisiensi anggaran ini diberlakukan oleh pemerintah ya, dan ini untuk meningkatkan kinerja lalu mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan ini diperlukan adanya efisiensi anggaran. Lalu pemirsa, bagaimana di wilayah Kabupaten Cirebon ini anggaran yang bukan sekedar angka ini pemirsa bisa menjadi wujud nyata dan keberpihakan kepada masyarakat agar setiap rupiah ini tepat guna. Tema kita pada kesempatan kali ini yaitu dilema efisiensi, keberpihakan anggaran dan juga prioritas infrastruktur. Baik, langsung saja kita ke Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Ibu Ketua, bagaimana kabarnya Ibu? Oke, udah di-spill di awal soal efisiensi anggaran. Wah, kayaknya ini agak-agak complicated ya Bu ya, soal anggaran dan diefisiensikan. Nah, menurut Ibu sendiri dengan adanya kebijakan ini bagaimana sih Bu untuk wilayah Kabupaten Cirebon, Bu Ketua? Sebetulnya berangkat kami dari DPRD dan pemerintah daerah. Kami kan merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang satu sama lain memang harus bersinergi dan harus maksimalkan tupoksi dari masing-masing. Oke. Terkait efisiensi ini memang ini kan sudah kebijakan dari pemerintah pusat, dan kami kemarin juga bersama dengan tim TAPD membicarakan atau rapat banggar terkait efisiensi. Memang dari DPRD sendiri nih kami juga terkena efisiensi sebesar 7,8 miliar, yang mana diantaranya adalah sebagian perjalanan dinas dan juga ATK ya. Dan terkait efisiensi ini memang kalau lebih tepatnya sebetulnya sih bukan efisiensi ya, kalau menurut saya. Apa itu Ibu Ketua? Tapi relokasi gitu ya. Baik. Jadi ketika misalnya memang masih bisa kita gunakan untuk hal yang lebih penting, saya rasa kami bersepakat agar anggaran itu relokasi untuk kegiatan-kegiatan yang lebih urgent. Misalnya contohnya seperti infrastruktur, kemudian juga kesehatan, seperti itu. Oke, memang ini kalau misalnya untuk kebaikan ya Bu ya. Oke, dari DPRD akan ikut ya. Oke, untuk menjalankan yang lebih baik ini ya. Oke, dari Ibu Enci nih, Ibu Sri Wijayawati selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Cirebon, bagaimana Ibu menanggapi adanya efisiensi anggaran ini, Ibu yang mengelola semua nih keuangan di Kabupaten Cirebon, bagaimana Ibu Enci? Iya, makasih Mbak Novi. Sebenarnya efisiensi ini kan sudah dilakukan dahulu kala ya, karena pengelolaan keuangan daerah itu ya tadi prinsipnya kan ada 9, diantaranya adanya efisiensi, keberpihakan kepada masyarakat, transparansi dan tanggung jawab. Dengan adanya efisiensi ini mungkin ada beberapa juga keuntungan yang diambil oleh pemerintah daerah. Pertama yaitu mungkin penyesuaian fiskal kita, terus peningkatan produktivitas kerja aparatur pemerintah, dan mungkin peningkatan juga pertumbuhan perekonomian, karena tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua bahwa mungkin tadi Bu, efisiensi ini sudah kita lakukan karena pengelolaan keuangan daerah diantaranya ada prinsip efisiensi dan efektivitas, dan semuanya itu harus transparan kepada masyarakat dan berkepihakan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon. Gitu. Jadi BKD berarti nggak kaget ya Bu ya, karena sudah menerapkan itu semua ya Bu Enci ya?
Ya itu ada salah satu mungkin keuntungan dan mungkin beberapa yang ada positif sama negatifnya. Positifnya di satu sisi kita mungkin bisa membenahi celah fiskal kita. Pertama itu, yang keduanya tadi meningkatkan produktivitas. Mungkin selama ini belanja-belanja priority masih ada kekurangan, kita mungkin akan tempelkan ke situ gitu. Terusan mungkin meningkatkan juga pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kabupaten Cirebon. Oke, baik ya. Untuk selanjutnya dari Ketua DPR Kabupaten Cirebon, kita ingin menggali nih ya pandangan beliau dan kebijakan Ketua DPRD pemirsa terkait dengan dilema antara efisiensi anggaran, keberpihakan terhadap masyarakat dan prioritas pembangunan infrastruktur. Ini sedang fokus pembangunan infrastruktur ya Bu ya. Apakah terkena imbas juga nih Bu dari yang kita sampaikan tadi terkait dengan efisiensi anggaran Bu Ketua? Sebelumnya kita sudah pernah rapat ya, Bu, terkait dana DAK yang dari pusat itu, bahwa kita terkena efisiensi sebesar 27 miliar untuk infrastruktur. Dari itu kami akhirnya, karena namanya infrastruktur kan tidak bisa menunggu nanti lagi kan, ketika sudah dianggarkan tapi ternyata terkena efisiensi sehingga tidak turun, maka dari itu kami bersama dengan TAPD, DPRD Banggar dalam hal ini ya, itu memutuskan bahwa untuk infrastruktur itu akhirnya tetap akan dilaksanakan, dibangun melalui APBD perubahan. Walaupun memang angkanya mungkin masih kurang ya Bu, masih kurang, tapi ini apa namanya, kami berusaha mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa mencari solusinya. Oke, angkanya masih kurang, masih bagaimana Ibu Ketua di? Kan ini sebetulnya yang di efisiensi itu ada 27 miliar untuk 3 ruas jalan ya. Kemarin yang dibahas itu terkait Jalan Gebang Ilir Waled, kemudian Sindang Laut Pabuaran, dan Kalipasung Serang. Nah, kemarin kita anggarkan, kemarin hasil keputusannya itu Gebang Ilir Waled, Gebang Ilir Waled 10 ya, 10 miliar, kemudian yang awalnya berapa ya Bu? 13 Pabuaran. Sindang Laut Pabuaran itu 5 miliar, Kalipasung Serang itu 2,3 miliar. Jadi terkena pemotongan anggaran juga itu, atau bagaimana Ibu Ketua? Sebenarnya itu dana dari DAK seharusnya, tetapi karena ada efisiensi akhirnya dianggarkan di APBD perubahan. Jadi itulah tadi yang misalnya seperti DPRD misalnya terkena efisiensi 7,8, nah masuknya ke untuk infrastruktur misalnya, atau dinas lain terkena efisiensi itu dialihkan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Baik. Dari BKAD sendiri, Ibu Enci ini mengalokasikan anggaran infrastruktur untuk APBD tahun ini bagaimana sih Bu penjabarannya nih Ibu Enci? Kalau infrastruktur sendiri, kalau secara keseluruhan kita udah 27,9% dari total APBD 4,7 ya Mbak. Mungkin menambahkan tadi keterangan Ibu Ketua bahwa kita kan ada namanya dana transfer keuangan daerah yang dari pusat. Mencari sumber dana itu dari mana saja kan, termasuk juga yang sekarang sedang viral ini, waktu itu kita usulkan dari dana alokasi khusus. Keluarlah Impres 1 bahwa ada beberapa item yang sebenarnya mungkin bisa muncul kembali karena disitunya impresnya berbunyi dicadangkan itu sekitar 306 triliun ya, karena pemerintah pusat juga ada program prioritas yang sedang dicanangkan sehingga semua daerah itu terimbas. Nah, dari hal itu mungkin tadi karena efisiensi itu kan pertama memperbaiki celah fiskal kita waktu itu ada beberapa mungkin yang harus kita penyesuaian, terus mungkin lebih meningkatkan keproduktivitas itu tadi, terusan menumbuhkan perekonomian masyarakat. Nah mungkin tadi bahwa sebenarnya infrastruktur kita sudah dianggarkan tuh sekitar 127 miliar dari total keseluruhan tuh.
ini mah bagian yang sudah kita usulkan, tapi sama pemerintah pusat karena ada prioritas yang lebih penting, makanya ada DAK ini yang sudah kita usulkan tercadangkan lah. Ya, jadi tercadangkan di APBN ya. Mungkin nanti bisa kita ini lagi ya Bu Ketua, barangkali bahas nanti lagi ya, lebih dalam bisa kita minta bantuan dari teman-teman dari pemerintah pusat atas hal ini. Nah, untuk kemarin memang untuk infrastruktur sendiri tidak terkena efisiensi sebenarnya kalau melalui APBD. Yang terefisiensikan tuh karena yang dibelanjakan dari pusat. Kalau APBD sendiri tidak tersentuh untuk infrastruktur karena kita memang lebih memfokuskan yang tadi keberpihakan kepada masyarakat gitu. Nah, angka yang sudah terkumpul kemarin sebenarnya ada beberapa yang terefisiensikan, yaitu tadi kita memang mengefisiensikan pertama acara seremonial, SPPD, terus belanja-belanja pendukung yang mungkin yang biasa dilakukan beberapa kali ini mungkin kita dipangkas deh Bu. Disesuaikan. Dirasionalisasikan kayak di Dewan itu kan ada SPPD, mungkin kita arahnya lebih ke real cost gitu, sehingga pertanggungjawabannya juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, Bu Ketua mendukung itu, akhirnya terkumpullah angka itu dengan beberapa angka yang mungkin sementara kita tidak membangun kantor ya Bu Ketua ya. Kita angka yang membangun kantor kita alihkan semuanya ke jalan. Akhirnya terkumpul sekitar 17 miliar tadi. Besar juga ya Bu Unci ini ya, yang terkumpul 17 miliar itu. Iya. Seluruhnya sih semuanya 50,9. Cuma kan terbagi segmen, ada kesehatan, ada juga untuk penyesuaian defisit kita, terus ada ke pendidikan, ada sektor pendidikan. Karena sejatinya kalau sesuai hitungan sektor kan segmennya bukan infrastruktur saja, kita kan harus juga memperhatikan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, terusan sosial, kemiskinan ekstrim, stunting yang tematiknya tuh itu juga kan perlu kita prepare gitu. Kalau secara prosentase minimal kita sudah melebihi, contoh kayak pendidikan berapa kita kan besar tuh Bu? Nah, pendidikan kan sebenarnya secara mandatori minimal 20%, tapi kita sudah anggarkan sampai 35%. Lebih dari itu ya? Ya, sama pun mungkin kalau infrastruktur sebenarnya mungkin kita bisa mencapai 45%, cuma kan secara itu dana desa kan sebenarnya ada infrastruktur, bantuan keuangan desa juga, tapi tidak bisa masuk di pelaporan kita tuh, karena itu bantuan. Beda sendiri ya Bu ya? Ya, Desa, tapi ya? kan sebenarnya itu APBD. Kalau semamanya nanti mungkin Kemendagri membuka ruang itu, mungkin untuk bisa bertambah lagi Bu? Ya? Bisa bertambah lagi nanti ya? Iya, bisa sampai 40%, karena nilainya kan lumayan besar kan. Di desa juga kan banyak pembangunan infrastruktur yang memakai bantuan dana desa atau alokasi dana desa gitu. Kesehatan pun yang cuma 10%, kami Banggar dan TAPD sudah menganggarkan sampai 35% gitu. Jadi kalau secara kemarin kan ada bahasa bahwa infrastruktur itu pakai option. Nah, option kita kan sebenarnya cuma di PKB itu cuma 118 dan BPNKB-nya 78 lah. 78. Nah, secara prosentase kita sudah 100,3% untuk pemenuhan kalau namanya sumber dananya dari PKB untuk infrastruktur, karena keseluruhan infrastruktur itu 127 ruas, kan kita kabupaten dengan 1000 lebih kilometer kan ruasnya banyak. Iya. Banyak juga yang rusak, tidak cuma di timur, kita juga di tengah, di barat juga. Untuk hampir merata gitu jadi perbaikannya semua ya. Nah, kemarin karena yang viral kemarin karena sudah kita usulkan ya Bu ya, cuma karena tadi ada prioritas negara yang memang harus mengambil yang harusnya milik daerah ya, secara otomatis kan kita berpikir keras gitu, apa yang harus ke sana. Yang penting pembangunan atau keberpihakan kepada masyarakat ini berlanjut. Oke, Ibu Ketua pasti
juga ini untuk tadi disampaikan juga untuk mungkin kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting ya Bu ya dialihkan untuk yang lebih penting, yang prioritas ya Bu Ketua ya. Dan itu Ibu juga sejalan dengan keinginan dari Ibu Ketua. Betul. Jadi kami SPPD kita potong 50% ya Bu? 50%. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala ini, memang kita ini sama-sama berembuk ya untuk mencari solusinya yang tetapi tidak mengurangi yang hal-hal yang urgent tadi terkait infrastruktur dan lain-lain. Dan saya juga sudah menyampaikan sebetulnya jauh-jauh hari ya Bu terkait efisiensi ini harus cermat gitu loh. Karena memang ketika misalnya di sini kan ATK gitu ya harus diefisiensi, tapi kan tidak pada dinas di Subcapil. Tetap itu ya Bu. Jadi kita harus juga menyesuaikan sesuai dengan tupoksi masing-masing dari SKPD. Jadi itu jangan sampai hal pokoknya malah yang terkena efisiensi. Tapi sejauh ini sih saya melihat sudah sinkron ya Bu terkait hal tersebut. Oke, ini terbayang ya untuk membagi anggaran ya Bu yang dimiliki untuk wilayah Kabupaten Cirebon dengan berbagai PR-PR yang belum terselesaikan ya Bu ya. Ini harus ekstra ya Bu Unci dan Ketua juga ini ya. Pembagian-pembagiannya itu ya. Oke, ini warga Kabupaten Cirebon harus mengetahui juga ya tugas-tugas ya. Ini ternyata lumayan ya Bu, menguras pikiran ya Bu Unci. Oke, baiklah. Kita masih akan berbincang pemirsa bersama dengan Ketua DPR Kabupaten Cirebon dan juga Ibu Sri Wijayawati dalam legislatif kali ini. Tapi kita harus break, pemirsa tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Kami lanjutkan pemirsa berbincang di Legislatif DPR Kabupaten Cirebon bersama dengan Ketua DPR Kabupaten Cirebon dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKD Kabupaten Cirebon Ibu Sri Wijayawati ya. Oke, ini terkait dengan dilema efisiensi, keberpihakan anggaran dan prioritas infrastruktur. Tadi kita sudah disinggung terkait dengan anggaran yang ada dalam APBD ya Bu ya. Lalu bagaimana sih tantangan yang dihadapi nih Bu sebagai Ketua DPRD ini untuk warga agar tidak merasa resah juga nih Bu, untuk tantangan yang dihadapi seperti apa sih Bu Ketua? Sebetulnya tantangan yang dihadapi contoh ya misalnya terkait pembangunan infrastruktur. Nah itu kan mungkin pengennya cepat ya. Inginnya cepat warga masyarakat Kabupaten Cirebon. Tapi kan mungkin di sini dalam hal ini ada proses-proses yang harus dilewati. Nah, mungkin dari situlah tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Kita juga harus bisa mengedukasi juga pada masyarakat. Kemudian juga memang hal tersebut menjadi sebuah PR lah untuk kita. Bagaimana caranya agar sama-sama saling memahami dan mengerti. Tapi dalam hal ini saya yakin pemerintah daerah sudah mempunyai solusinya. Ya misalnya terkait infrastruktur itu kan insya Allah secepatnya ya bulan 7 ya Bu ya. Ya. Nah, jadi mungkin ada proses-proses yang harus dilewati, apakah itu nanti dari proses lelang dan sebagainya gitu kan. Itu memang harus ada tahapan-tahapannya. Oke, masyarakat inginnya cepat, sampai ada aksi-aksi di jalan gitu ya Bu ya. Tapi sementara yang saya lihat, pemerintah daerah ini juga ketika saya beberapa waktu yang lalu kembali meninjau nih, ya sudah ada seperti pemeliharaan. Tapi memang itu belum ini ya belum semua. Tapi intinya sih sudah ada yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini untuk menjawab keresahan dari masyarakat. Jadi sudah ada aksinya gitu. Nah, yang untuk peningkatannya terkait jalan itu kan ada proses.
pemerintah tidak diam ya Bu ya. Ini benar-benar memperhatikan masyarakat ya, benar-benar ini semua program pro rakyat ya Bu Enci ya. Jadi tantangan dihadapi juga nih dari BKAD atau penyusunan APBD yang agar tetap efisien namun tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat kecil. Bagaimana Ibu Enci? Tantangan sih setiap tahun juga ada Mbak. Tantangan gregetnya nih Bu Enci ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari tantangan, ya kayak tadi, yang kita perhatikan bukan infrastruktur saja, tapi kan ada sektor pendidikan, ada sektor kesehatan, sosial, ya Mbak ya. Dari awal Bu Ketua menetapkan APBD juga itu sebenarnya sudah berjalan dan tidak ada masalah lah. Kalaupun masalah cepat kita tangani. Nah, untuk tantangan yang tadi infrastruktur memang kan kita butuh proses untuk percepatan dalam pelaksanaan karena ada terus pelaksanaan inti sama pasca kan. Nah mungkin kita ada beberapa keuntungan tadi secara dari efisiensi ini, sehingga Kemendagri itu mengeluarkan surat edaran bahwa kita akan membuat percepatan perubahan APBD 2025 yang mungkin tadi yang disampaikan Ibu Ketua bahwa RKPD rubahan mungkin bisa kita sampaikan sekarang di bulan Mei, dan mungkin nanti bisa kesepakatan KUA ini kita bisa di pertengahan Juni. Nah itu gongnya saat yang tadi menjadi ingin percepatan masyarakat, mulai dari situ sehingga nanti mungkin Juli atau awal Agustus bisa langsung dikerjakan oleh teman-teman teknis. Harus gitu. ada mengikuti prosedur ya Bu. Tapi sebelumnya juga sudah tadi betul sama Ibu Ketua bahwa kita juga kan ada pemeliharaan. Cuma kalau pemeliharaan mungkin kan tidak sebagus kita membuat betonisasi atau membuat satu yang paten tuh. Makanya harap bersabar warga Kabupaten Cirebon. Kami juga melayani dengan sepenuh hati. Insya Allah pelayanan publik untuk masyarakat mulai dari kesehatan, pendidikan, insya Allah kita tetap jaga konsistenannya. Oke. Tapi yang prioritas apa sih Bu Enci? Yang prioritas dari berbagai PR yang ada di Kabupaten Cirebon ini Bu? Ya itu Bu, infrastruktur antara lain, karena ada masih beberapa ruas. Mungkin nanti kita bisa 2 tahun lah ya Bu selesai. Karena ruas kita masih 180 yang rusak gitu, rusak berat sama rusak ringan gitu. Ibu Ketua sendiri sudah melihat langsung ya beberapa titik di wilayah Kabupaten Cirebon yang memang membutuhkan penanganan yang ekstra ya Bu ya, dari melihat kondisi jalan yang memang rusak berat ya Bu Ketua. Oke. Jadi beberapa waktu lalu ya, kalau tidak salah pas libur Lebaran ya, ketika itu kan ada tuh aspirasi dari masyarakat, sehingga saya turun langsung ke titik lokasi yang hari ini sudah mulai ada aksi dari pemerintah daerah, yaitu pemeliharaan jalan seperti itu. Jadi ya sebetulnya DPRD dan pemerintah daerah ini harus bersinergi bagaimana caranya Kabupaten Cirebon ini menjadi lebih baik lagi dengan memaksimalkan tupoksi masing-masing seperti itu. Oke, harap bersabar untuk warga Kabupaten Cirebon ya. Oke, berikut ini sering kali ya Bu ya anggaran infrastruktur ini mendapat porsi besar ya. Ini bagaimana DPRD itu memastikan tidak mengorbankan sektor-sektor vital lain ya seperti pendidikan, kesehatan dan juga perlindungan sosial. Bagaimana Ibu memfokuskannya nih agar tidak mengorbankan sektor lainnya Ibu Ketua? Sebetulnya kalau terkait terkait anggaran itu kan sebetulnya sudah ada hitung-hitungannya ya Bu. Yeah. Ada porsinya masing-masing. Ada porsinya masing-masing dan kita ini sudah sesuai sebetulnya dengan regulasi yang ada. Jadi untuk terkait infrastruktur, kemudian juga kesehatan, terus sosial itu sudah ada porsinya masing-masing. Mungkin hanya saja kita juga dari Kabupaten Cirebon ini harus PR kita yang yang menurut saya menjadi penting itu terkait persoalan PAD ya. PAD kita ya memang masih harus ditingkatkan lagi sehingga akan kembali kepada masyarakat Kabupaten Cirebon. Oke, berapa kalau boleh tahu Ibu untuk PAD Kabupaten sekitar Cirebon? 700 miliar. 700 miliar. Targetnya bisa lebih itu ya Bu ya. Semoga Bu ada peningkatan ya. Mudah-mudahan insya Allah. Oke.
BKAD sendiri bagaimana cara memastikannya nih Bu Enci untuk anggaran infrastruktur ini agar digunakan secara efektif dan juga efisien, Bu? Ya itu Mbak, kalau tadi betul kata Ibu Ketua bahwa kita memporsikan penganggaran APBD itu sudah ada pedoman penyusunannya ya. Minimalnya tadi kita dikasih batas minimal kayak pendidikan 20%, kita sudah sampai 35%. Kayak kesehatan 10%, kita sudah sampai di angka 35% juga. Artinya dengan jumlah penduduk semua yang menjadi belanja wajib sudah terpenuhi. Dan antaranya infrastruktur, karena ada tematik kita kemiskinan ekstrim, terusan stunting, sama satu lagi tuh inflasi ya. Inflasi. Nah itu kan menjadi prioritas juga di kita antara lain itu. Nah untuk infrastruktur ini yang lebih efektif efisien mungkin nanti teman-teman teknis harus lebih bisa memetakan lagi mana jalan, kan jalan nggak semuanya sama ya, tidak harus semuanya di beton. Kalau bisa kita maksudnya struktur tanah kan mereka lebih tahu nih. Nah itu mungkin kita informasi itu ya Bu Ketua ya yang harus kita peroleh dari teman-teman teknis, mungkin nanti akan lebih ditingkatkan lagi supaya kita lebih tahu seberapa yang harus kita selesaikan dengan angka yang ada di kabupaten, karena secara nyata Kabupaten Cirebon itu termasuk kategori yang masih rendah tadi pendapatan fiskalnya. Kita masih tergantung sekali dengan APBN. Jadi tadi balik lagi masyarakat membayar pajak kembali lagi ke masyarakat. Oh iya betul. Lagi sekarang juga kan ada program dari pemerintah Jawa Barat ya Bu ya. Ini nanti bisa nih untuk dimaksimalkan dalam hal pembangunan infrastruktur ya Bu Ketua. Oke, Bu Ketua sendiri tadi disampaikan oleh Bu Enci, kita ini belum bisa mandiri ya Bu ya. PAD di wilayah Kabupaten Cirebon ini masih masih kategori harus fiskal rendah. Masuk dalam kategori fiskal rendah. Jadi kita masih tergantung oleh bantuan dari yang lain. Sewilayah 3 tapi Mbak, bukan Cirebon aja. Nah, itu kondisinya sama ya Bu, ya Bu Enci dan juga Bu Ketua ya Bu. Jadi untuk wilayah Kabupaten Cirebon sendiri masih belum bisa nih Bu untuk mandiri dalam hal pembangunan nih Bu. Ya, tadi sudah disampaikan ya terkait PAD ini masih sangat rendah sekali. Tapi sebetulnya saya sih tadi kebetulan ya ada wejangan-wejangan juga dari Pak Gubernur terkait budaya, pariwisata yang memang semua itu sudah ada di Kabupaten Cirebon ya. Seperti misalnya wisata kuliner ada, wisata untuk religi ada, jadi semua tuh lengkap sebetulnya. Tinggal kita bagaimana caranya mengelola dengan baik sehingga itu menjadi daya tarik dan bisa juga menjadi masukan untuk PAD. Karena hari ini saya melihat beberapa daerah yang memang besar PAD-nya tuh kebanyakan itu dari pariwisata. Bali, Jogja, itu semua dari pariwisata. Jadi kita optimis ya DPRD dan pemerintah daerah bersinergi bagaimana caranya agar Kabupaten Cirebon ini pokoknya bisa membawa spirit yang lebih positif. Kita punya ya Bu ya potensi wilayah Kabupaten Cirebon ya Bu, tinggal bagaimana kita cara menggenjot ya Bu untuk bisa meningkatkan PAD kita dari mungkin sektor pariwisata, kebudayaannya juga ya Bu. Iya. Dan yang lain-lainnya Bu Ketua. Banyak ya Bu ya ini dari Kabupaten Cirebon yang potensi dari mana aja nih Bu Ketua? Untuk pendapatan dari sektor pajak Ibu. Ya biasanya PBB, pajak hotel, kuliner kan, restoran yang seperti itu. Ini mungkin dari kesadaran semua pihak ya Bu. Nah ini dia yang penting harus ditertibkan Bu Ketua ya dengan pihak lainnya pemirsa agar nanti pemasukan PAD ini bisa lebih ditingkatkan dan tertib semuanya, ada kesadaran gitu ya. Oke, untuk pembangunan juga di wilayah Kabupaten Cirebon pemirsa. Baik, semakin menarik kita berbincang terkait dengan anggaran, angka-angka ini bikin pusing juga ya Bu Enci bagi Bu Ketua ya. Ini kita masih akan kembali pemirsa, jangan kemana-mana.
Kembali kami menjumpai Anda semua pemirsa dalam Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon, masih bersama dengan Ibu Enci dan juga ada Ketua DPRD di sini pemirsa. Kita ingin tahu ke Bu Enci dulu ya, dari BKAD sendiri bagaimana nih Ibu Enci untuk rencana meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran yang ada. Untuk transparansi sudah jelas ya, kita ada Cirebon Go ID, mungkin masyarakat bisa melihat bahwa porsi anggaran kita untuk kemana-kemana ada tertuang di situ, dan apabila ada yang tidak kurang dipahami, kita juga ada Buka layanan tuh Bu ya? Jaga lapor lapor gitu. Jaga lapor itu biasanya langsung ke Kemenpan, kita biasanya langsung kena tag dari Kemenpan, ini segera dijawab gitu. Nah, untuk transparansi juga kita sangat ya, karena itu adalah prinsip keuangan daerah. Prinsip keuangan daerah diantaranya kan transparansi, yang akuntabel gitu. Setiap yang kita laporkan harus bisa dipertanggungjawabkan, karena kita ada pengawasan internal maupun eksternal juga, ada dari auditor kita, dari inspektorat atau dari BPK. Jadi masyarakat tidak perlu ragu bahwa setiap angka itu ada hisapnya gitu. Jadi kita juga nggak berani, maksudnya semua juga terpublish gitu. Semua bisa melihat APBD Kabupaten Cirebon per tahunnya. Dan semua juga bisa melihat pertanggungjawaban yang sudah kita laporkan setiap tahunnya kepada BPK seperti apa gitu. Mungkin insya Allah lah tahun ini bisa WTP yang ke-10 gitu. Amin. Atas laporan keuangan daerah ya Bu. Iya. Oke. Tadi dijaga lapor ya Bu, bisa melihat semua di situ ya, warga Kabupaten Cirebon itu Bu. Yang transparan semuanya Bu. Betul. Kita juga ada website tentang BKAD, kadang suka masuk ya kita langsung jawab langsung gitu. Kadang-kadang masyarakat kan suka kepo nih Bu ya? Gak kepo sih, maksudnya ya tadi harus ada edukasi. Ya tadi karena pengen cepat terlayani, padahal ada edukasi yang memang kita kepengen memangkas sesuatu yang menjadi hambatan tuh, tapi kan tetap dengan prosedur yang sudah ada. Oke, itu termasuk layanan pengaduan juga atau bagaimana Ibu Enci di situ? Masuk. Yang masuk itu seperti apa sih Bu, dari keluhan keresahan warga yang masuk? Ya biasanya ini P3K yang yang lagi galau tentang part time, full time gitu, kapan di ininya. Terusan ya biasa banyak masalah transparansi tentang penggunaan aset. Kita juga sedang merilis sebuah aplikasi maksudnya bayar retribusi daerah online tuh, Baridin, yang kemarin sudah diluncurkan oleh Pak Bupati, bahwa masyarakat Kabupaten Cirebon bisa membayar tadi retribusi secara online, tidak usah bertatap muka, nanti bisa terjawab dari situ. Ini untuk memudahkan gitu. Layanan Jadi, juga ya. Betul gitu. Jadi semuanya sudah dipersiapkan apa sudah Kabupaten dipersiapkan untuk membantu warga ya, juga ya Bu. Karena sekarang eranya digital, berarti kita cara mempublish transparansi saja juga memakai via digital juga. Terkadang yang warga yang tidak paham ya Bu ya, seperti apa untuk bisa mengakses itu, mungkin lebih masif lagi ya Bu Enci, atau seperti apa? Sudah dilakukan masif Bu? Ya itu, kita kan masuk ke website juga, ke IG, ke TikTok juga, Facebook ada BKAD. Barangkali ada yang dipertanyakan, silahkan. Silakan, karena terbuka ya eranya sekarang ya. Oke, baik. Dari Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, ini bagaimana keseimbangan antara pembangunan fisik ya, ataupun bisa dikatakan infrastruktur ini, dan pembangunan SDM dalam prioritas anggaran saat ini nih Bu Ketua? Sebetulnya sudah sesuai dengan mandatori bahwa anggaran terkait kapasitas SDM 0,26%. Tapi memang saya juga menekankan kenapa harus ada kapasitas SDM ya, peningkatan kapasitas SDM, karena hari ini kan banyak seperti pemangku kebijakan, saya kepala dinas, kemudian juga bupati, wakil bupati, bahkan ketua DPRD juga. Jadi harus cepat tanggap sehingga masyarakat nih tidak menunggu terlalu lama misalnya gitu, atau misalnya ada jawaban-jawaban yang bisa diterima oleh masyarakat.
Terus yang kedua terkait digitalisasi teknologi. Itu kan teknologi harus bisa memudahkan ya. Dan saya berharap sih semua dari terutama pemangku kebijakan, kepala dinas dan semuanya itu sudah melek digital. Melek digital. Karena apa? Karena kan ya seperti Tuntutan zaman tadi juga ya ya, Bu, tuntutan ya, zaman gitu. seperti kan misalnya ada masukan ke saran di IG, kemudian Facebook Iya. dan lainnya itu kan Langsung bisa mengakses ditindaklanjut gitu ya. loh. Langsung ya bisa menindaklanjuti dari hal tersebut. Jadi ya memang harus wajib lah, kalau menurut saya wajib. Bahkan di sekolah-sekolah ini juga kan sudah teknologinya sudah berkembang Iya. pesat ya, pendidikan. Tapi saya sebetulnya menekankan juga dari sisi pendidikan nih, terkait pendidikan berbasis teknologi dan budaya. Jadi budaya ini menjadi karakter ya, karakter yang tidak boleh tersisihkan gitu. Budaya Indonesia seperti misalnya sopan santun, kemudian gotong royong. Nah, ini di sekolah-sekolah ini harus diterapkan seperti itu. Nah, kita butuh seperti misalnya kita butuh kepala sekolah sebagai manajerial. Itu kan peningkatan kapasitas SDM juga. Bagaimana kepala sekolah ini misalnya nih contohnya ya, misalnya memajukan sekolahnya, tetapi dengan misalnya pendidikan, tidak lupa juga pendidikan budayanya. Misalnya budaya hari ini kan mudah-mudahan masih ada ya, kayak misalnya Jumat bersih. Jumat gitu. bersih. Jumsih dulu kan ada ya. Iya. Jumsih, kemudian juga tidak boleh membawa misalnya sampah plastik. Jadi murid-murid ini Bawa tumbler, harus tempat bawa makan tumbler, sendiri, tempat ya, Bu. makan sendiri. Itu kan hal-hal kecil tapi akan menjadi karakter. Nah, itu hal seperti itu kita perlu peningkatan kapasitas SDM-nya, baik guru maupun kepala sekolahnya nih. Jadi pemangku kebijakan termasuk juga kepala dinas, Iya. misalnya seperti itu. Jadi saya berharap sih ke depan ya dengan adanya anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM ini bisa menjawab dengan cepat permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon. Ngomong ada ini nggak sih Bu, seperti kriteria utama ini dalam menentukan program atau proyek ya Bu ya, ini proyek prioritas yang akan didorong melalui anggaran daerah. Ada kriteria khusus nggak sih Ibu Ketua? Sebetulnya itu sudah ada di regulasi ya. Regulasi. Jadi kita berpedoman saja terhadap regulasi yang ada, karena pasti sudah ada ininya ya sudah ada hitungannya dan sudah di-post gitu di anggaran tersebut. Jadi sebetulnya kami ini hanya menindaklanjuti tapi sesuai juga dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Misalnya ketika turun, oh ternyata masyarakat ini sebagian besar sedang membutuhkan misalnya terkait kesehatan. Terus BPJS kan seperti itu. Nah, itu kan hal yang bisa kita belanja masalah lah untuk mencari solusinya gitu. Oke, ya setiap turun ke lapangan pasti belanja masalah ya Bu Belanja ya. masalah, Jadi pasti. banyak keluhan yang disampaikan, tapi Iya. berusaha juga mencarikan solusi terbaik ya Bu. Oke, baik. Kita masih berbincang lagi, pemirsa, masih ada kesempatan satu segmen lagi untuk kesempatan kali ini di Legislatif. Kita akan kembali usai yang satu ini, tetaplah bersama kami. Tema obrolan kita pada kesempatan kali ini pemirsa adalah dilema efisiensi keberpihakan anggaran dan prioritas infrastruktur. Lalu bagaimana pemirsa, saya ingin tahu nih sejauh ini berapa persen nih tingkat efisiensi anggaran daerah yang berhasil dicapai di Kabupaten Cirebon dalam 2 tahun terakhir ya. Ini ke Ibu Enci nih ya, 2 tahun terakhir bagaimana Ibu Enci? Apakah sudah sesuai dengan target nih Bu? Kalau efisiensi mungkin karena kita ngelihatnya dari setiap 5 tahunan ya kan perjalanan kepala daerah itu 5 tahunan. Iya.
Sehingga kan mungkin kita dalam melakukan satu pekerjaan tidak mungkin 1 tahun, ada yang bisa 1 tahun, ada yang bisa bertahap gitu. Seperti tadi sekarang yang lagi ribut infrastruktur gitu. Tadi Mbak, mungkin kita tinggal 180 ruas lagi yang kategori rusak beratnya paling kan tinggal setengahnya mungkin, atau prosentasenya tinggal sedikit lah. Nah ini tantangan ya, karena wilayah kita luas sehingga pencapaian target secara output mungkin masih di angka kisaran 80 sampai 85%. Tersisa sedikit lagi ya, Bu Iya, Unci? nah kalau semamanya secara realisasi angka kita bisa di 97% gitu kalau secara realisasi angka, karena ada belanja pendukung. Nah mungkin nanti harapan kami dengan adanya kepala daerah baru ini mungkin menuntaskan yang tadi menjadi PR. Nah beberapa tadi sektor pendidikan sebenarnya sudah terpenuhi, mungkin walaupun kan kita punya 800 unit sekolah ya, terus kita punya 60 UPD kesehatan dengan 2 rumah sakit secara bertahap, karena mereka juga merupakan prioritas karena tidak bisa berdiri tegak bangsa ini kalau pendidikan dan kesehatannya itu Betul, tidak ini saling ini berkaitan ya, Bu Unci? berkaitan gitu. Infrastruktur pun merupakan bagian yang penting karena di situ merupakan jalannya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Gitu. Oke, ngomongin soal efisiensi ini, kalau setiap saya berbincang bersama dengan kepala dinas atau dinas ya Bu ya, pasti karena ada efisiensi anggaran jadi kita tidak bisa optimal gitu kan ya. Ini sepertinya klise. Ibu Ketua bagaimana menanggapinya nih Bu? Sebetulnya tadi yang sudah disampaikan ya terkait efisiensi anggaran, mungkin dari tahun-tahun sebelumnya juga sudah seperti itu. Karena itu prinsip tapi ekonomi ya, prinsip pengelolaan keuangan daerah. ada efisiensi. Jadi saya berharap sih hari ini efisiensi itu ya memang acara-acara seremonial kan sudah kita lebih ke hal-hal yang penting. Jadi saya berharap dengan adanya efisiensi ini ya pembangunan Kabupaten Cirebon justru lebih baik lagi kalau misalnya, karena kan hal-hal yang urgent di masyarakat itu akhirnya terjawab nantinya melalui efisiensi ini. Karena banyak juga dampak baik nanti yang dirasakan oleh warga Bu ya. Karena lebih ke utamakan untuk kepentingan warga Kabupaten Cirebon. Oke, Bu Ketua, ada standar ataupun batas efisiensi anggaran yang dijadikan acuan DPRD Bu ini dalam menilai kinerja atau OPD yang ada di Kabupaten Cirebon? Batas anggaran terkait efisiensi. Betul. Ada acuannya nggak nih Bu? Sebetulnya enggak ini ya. Ya paling kita nanti lebih prioritaskan ke yang infrastruktur yang bersentuhan sama masyarakat. Betul. Jadi kita memang hari ini kan fokus infrastruktur ya. Jadi mungkin hal itu yang menjadi titik utama dari kami. Tapi selain infrastruktur juga sebetulnya kesehatan itu menjadi suatu hal yang penting ya. Karena yang namanya sakit nggak tahu kita kapan gitu loh. Jadi saya berharap sih nanti ke depan pemerintah daerah bisa mengalokasikan juga terkait anggaran untuk kesehatan. Ya. Karena hari ini ya masih butuh diprioritaskan juga selain infrastruktur. Kesehatan warga itu penting juga menjadi prioritas oleh pemerintah dari Kabupaten Cirebon. Oke, dari obrolan kita pada kesempatan kali ini banyak hal juga Bu ya dari efisiensi anggaran ini, dampak baik ya positifnya. Bu Unci, apa yang ingin disampaikan pada warga Kabupaten Cirebon Ibu? Mungkin untuk masyarakat Kabupaten Cirebon, efisiensi ini adalah hal yang sudah kami lakukan setiap tahun. Mungkin dengan adanya efisiensi ini kita harus berpikir positif bahwa di sana ada peningkatan produktivitas kepada program yang lebih prioritas, dan kita juga gaungnya di sana nanti ada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi tadi akan kembali lagi ke masyarakat Kabupaten Cirebon dengan tadi peningkatan pendapatan asli daerah yang menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang belum tergali gitu. Seperti tadi Ibu Ketua sampaikan bahwa ada aset 5 pintu tol kita yang mungkin kalau kita bisa gali dengan pendapatan asli daerah kita mulai dari
wisata religinya, wisata kulinernya mungkin pasti kan akan bermalam di Kabupaten Cirebon. Dan dari sektor itu mungkin tadi seperti kabupaten kota yang karena kita adalah daerah kebudayaan ya, Cirebon itu lebih dominan kebudayaannya dan agamanya. Mungkin kita harus memanfaatkan dari sisi itu supaya tadi sektor yang pariwisata yang dituju, tapi ada pendapatan asli daerah lainnya yang menyusul seperti restoran. Kelihatan ekonominya tumbuh Betul, gitu ya Bu. terus UMKM-nya juga nanti tumbuh. Tadi makanya manakala kita efisiensi ini bisa ke program prioritas, insya Allah pertumbuhan ekonomi masyarakat akan tumbuh. Nah itu dia, sesuai dengan tema tahun 2025 ini Hari Jadi Kabupaten Cirebon, Cirebon Mentereng J. Nah, Gitu iya. ya. Dari Ibu Ketua, bagaimana Ibu Ketua, apa yang ingin disampaikan pada warga Kabupaten Cirebon terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini, keberpihakan anggaran, efisiensi anggaran yang benar-benar ini bisa nanti dampak positif dirasakan oleh warga. Ya. Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon, mari kita bersama-sama mengawal pembangunan di Kabupaten Cirebon, dan mudah-mudahan hari ini menjadi spirit buat kita semua dan selalu optimis agar Kabupaten Cirebon menjadi lebih baik lagi. Amin. Baiklah, terima kasih banyak ya Ibu Ketua DPR Kabupaten Cirebon dan juga Ibu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKD Kabupaten Cirebon atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan untuk obrolan kita pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk warga Kabupaten Cirebon. Jadi lebih paham lagi ya Bu ya, ini sedang diusahakan ya semuanya untuk warga Kabupaten Cirebon ya. Oke, dan juga mewujudkan Cirebon Mentereng J ya pemirsa. Saya Novia April harus pamit dalam program legislatif. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.